Pernah nggak kepikiran kalau teknologi yang kita pakai dan andalkan setiap hari itu bisa jadi usang cuma dalam sekejap mata? Nah, halo semuanya dan selamat datang di sesi analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah pergeseran teknologi yang begitu masif dan begitu radikal sampai-sampai punya potensi untuk mengubah wajah dunia seperti yang kita kenal sekarang. Selama ini kan kita ngerasa nyaman ya, ngerasa kalau sistem digital yang kita bangun tuh udah mencapai puncak kecanggihannya. Tapi, persiapkan diri Anda. Karena apa yang akan kita bongkar di sini bukan sekedar update perangkat lunak biasa. Ini adalah sebuah revolusi, atau mungkin sebuah ancaman diam-diam yang beneran udah ada di depan mata kita. Gini, selama berpuluh-puluh tahun, kita tuh percaya kalau komputer modern adalah puncak absolut dari teknologi. Coba pikirin deh, kita pakai superkomputer buat memprediksi cuaca ekstrim, mengendalikan jaringan komunikasi yang ngehubungin miliaran orang tiap detiknya, bahkan buat melatih AI yang super kompleks. Kita ngerasa udah menang banget nih. Tapi, belakangan ini para ilmuwan mulai sadar akan satu realita yang lumayan bikin merinding. Komputer paling canggih yang kita punya sekarang tuh pelan-pelan mulai nabrak tembok raksasa. Mereka lagi mencapai batas akhirnya. Hukum fisika klasik udah mulai membatasi seberapa kecil dan seberapa cepat kita bisa nyetak microchip. Masuk ke bagian pertama, batas dan lompatan. Di balik layar dunia digital kita, sebuah era baru lagi diam-diam bersiap buat menggantikan teknologi klasik. Lanjut ke bagian kedua, mekanika multiverse. Oke, mari kita bedah sama-sama gimana sih sebenarnya mesin yang kerasa kayak teknologi dari luar angkasa ini bekerja. Komputer klasik, kayak HP atau laptop yang lagi Anda pakai sekarang buat nonton ini, itu kan bekerja pakai bit. Semuanya disederhanakan ke bahasa biner yang kaku, angka 0 atau 1, ya atau tidak. Semua perhitungan modern kita itu berurutan. Ngitung satu kemungkinan beres, baru pindah ke yang lain. Tapi komputer kuantum, wah beda cerita. Dia pakai yang namanya qubit. Dia nggak mau disuruh milih harus 0 atau 1. Hebatnya, dia bisa memproses jutaan kemungkinan secara bersamaan. Gila kan? Rahasia di balik kecepatan super gila ini ada di sebuah fenomena fisika, namanya superposisi. Berkat keajaiban alam ini, sebuah qubit bisa jadi angka 0 dan 1 di waktu yang sama persis. Biar gampang ngebayanginnya gini. Kalau komputer biasa lagi nyari jalan keluar dari sebuah labirin, dia harus coba jalannya satu-satu. Mentok, balik lagi, coba jalan lain. Kalau komputer kuantum dengan superposisinya, dia bakal nyoba seluruh jalan di labirin itu secara serentak di detik yang sama. Hasilnya, kecepatan pemrosesan yang mustahil bisa dikejar sama mesin klasik manapun. Nah, kita masuk ke bagian 3, perlombaan kuantum. Untuk bisa paham seberapa gawat situasinya sekarang, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Jadi alurnya tuh begini. Tahun 81 itu masih sebatas teori. Terus, tahun 94 ada gebrakan matematika yang bikin teori ini berubah jadi ancaman nyata. Sampai akhirnya ngebawa kita ke masa kini, di mana pembuatan mesin ini udah jadi mimpi buruk para engineer sekaligus memicu perlombaan global yang benar-benar gila-gilaan. Balik ke tahun 81 tadi, fisikawan legendaris Richard Feynman tuh sempat mempertanyakan hal yang mendasar banget. Dia bilang gini, gimana mungkin komputer digital mensimulasikan alam semesta, padahal alam semesta itu sendiri kerjanya pakai hukum kuantum. Waktu itu mikirnya ini cuma fiksi ilmiah aja, gak ada yang nganggap serius. Sampai akhirnya tahun 94, matematikawan Peter Shor bikin sebuah algoritma yang sukses bikin gempar dunia keamanan digital. Algoritma Shor ini ngebuktiin secara akurat kalau suatu hari nanti, komputer kuantum bakal mampu ngejebol sistem enkripsi internet global. Fiksi ilmiah yang tadinya dianggap angan-angan, tiba-tiba punya peta jalan yang jelas buat jadi kenyataan. Tapi ya, bikin mesinnya di dunia nyata jelas gak segampang nulis teorinya. Qubit ini tuh ibaratnya super-duper sensitif, kerapuannya luar biasa. Kalau kita merakit superkomputer biasa kan, asal sistem pendinginnya nyala, aman lah ya. Nah, kalau ini ada getaran fisik sedikit aja, atau suhunya berubah seujung kuku, apalagi kalau sampai ada gangguan gelombang elektromagnetik di sekitarnya, bubar jalan. Informasi kuantumnya hancur detik itu juga. Ini jadi rintangan yang luar biasa berat buat para insinyur kita. Terus solusinya apa? Para ilmuwan terpaksa ngasih treatment yang ekstrim banget. Mesin-mesin ini harus diisolasi dan disimpan di tempat yang suhunya mendekati 0 mutlak. Biar kebayang ya, itu suhunya jauh lebih dingin daripada luar angkasa loh. Menciptakan lingkungan se-ekstrim ini di bumi dan ngejaga biar tetap stabil, itu murni salah satu pencapaian teknis paling ribet dalam sejarah manusia. Dan karena taruhannya ini nggak main-main, perlombaan ini jelas bukan urusan eksperimen lab kampus lagi. Di satu sisi, ada raksasa teknologi raksasa kayak Google sama IBM yang rela bakar duit miliaran dolar buat riset ini. Di sisi lain, kita ngelihat persaingan geopolitik level tinggi antara negara-negara adidaya seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Secara objektif, faktanya gini,
Siapapun yang pertama kali bisa bikin komputer kuantum praktis ini benar-benar nyala, mereka berpotensi memegang kunci emas untuk menguasai seluruh aliran informasi di planet kita ini. Ini membawa kita ke bagian 4, kiamat enkripsi. Nah, disinilah ancamannya mulai terasa sangat-sangat nyata. Coba Anda bayangin sebuah dunia di mana semua gembok digital yang selama ini kita percaya tiba-tiba nggak ada gunanya lagi. Uang Anda di bank, rahasia militer negara, pasan rahasia para diplomat, sampai dompet digital di HP kita. Semuanya kan dikunci pakai sandi matematika yang buat komputer biasa butuh jutaan tahun buat ngebobolnya. Tapi buat komputer kuantum yang udah matang nanti, gembok super kuat itu ibaratnya terbuat dari kertas. Sekali libas, semuanya langsung terekspos. Dan yang bikin makin merinding, ancaman ini nggak nunggu di masa depan. Serangannya udah terjadi sekarang lewat taktik mengerikan yang disebut simpan sekarang, dekripsi nanti. Jadi gini, data-data rahasia hari ini itu diretas, dicuri, dan ditimbun aja dulu di server-server raksasa. Peratasnya emang belum bisa baca datanya sekarang, tapi mereka nggak peduli. Mereka sabar menanti. Nunggu sampai suatu hari komputer kuantum mereka akhirnya aktif, dan boom! Pertahanan enkripsi kita jebol, semua rahasianya kebongkar. Perang masa depan itu kayaknya nggak lagi dimenangkan oleh siapa yang punya armada tank terbanyak, tapi siapa yang paling cepat bisa buka gembok informasi curian ini. Oke, tarik napas dulu. Kita masuk ke bagian 5, batas akhir. Karena nggak semuanya tentang skenario kiamat digital kok. Saya nggak mau nutup sesi ini dengan bikin Anda parno. Karena teknologi ini tuh beneran ibarat pedang bermata dua. Kalau kita berhasil mengendalikannya buat kebaikan, wah potensinya sama sekali nggak terbatas. Kita ngomongin penemuan obat-obatan baru yang bisa disesuaikan sama DNA kita cuma dalam hitungan hari. Kita bisa bikin simulasi iklim bumi yang super akurat buat nyetop perubahan iklim, nyiptain energi bersih yang nggak ada habisnya, bahkan sampai ngebongkar rahasia alam semesta itu sendiri. Keren banget kan? Teknologi ini emang bisa menghancurkan, tapi dia juga punya kekuatan absolut buat menyelamatkan dunia kita. Jadi, pada akhirnya, ini udah bukan sekedar masalah komputasi atau sekedar teknologi baru. Ngelihat semua yang udah kita bahas barusan, ancaman ngerinya dapat, janji masa depan cerahnya juga dapat, pertanyaannya bukan lagi apakah komputer kuantum bakal ngubah dunia kita. Hal itu sih udah pasti. Pertanyaan besarnya yang harus kita renungkan sama-sama dari sekarang adalah, siapa yang bakal pegang kendali dunia waktu teknologi maha dahsyat ini akhirnya benar-benar matang? Pikirkan baik-baik. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi analisis kita kali ini. Teruslah belajar dan pastinya tetaplah penasaran.